kasih. Baik, kita mulai webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu hadirin seluruhnya yang sudah hadir pada siang hari ini. Selamat datang dalam acara webinar Sosialisasi Lomba Vlog Cerita Panji 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan pada siang hari ini, syukur alhamdulillah masih terus berproses. Seluruh peserta yang bergabung pada siang hari ini sudah sekitar menuju ke 50, semoga terus bertambah selama beberapa waktu ke depan. Dan tanpa berlama-lama lagi, pada siang hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi atau penjelasan dari 2 orang pembicara hebat tentunya, dan 1 orang moderator yang tidak kalah hebat dan luar biasa. Tentu saja, namun sebelum itu kita dengarkan dulu pengantar dari Direktorat PPK atau Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan yang pada siang hari ini sedianya disampaikan oleh Bapak Direktur PPK akan diwakili oleh senior kita yang juga seorang budayawan dan dalang. Kita panggil pada siang hari ini Bapak Wiono Undung Wasito. Kami persilakan Mbah Undung. Mohon maaf Mbah Undung, belum terdengar suaranya Mbah. Bisa di-unmute. Ya, terima kasih Mbak Bunga. Para peserta webinar sosialisasi Lomba Vlog Cerita Panji tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Panji Mania. Mohon maaf, sedianya Pak Direktur akan memberikan sambutan kata pengantarnya, tapi karena satu hal, izinkanlah saya untuk mewakili beliau. Yang kami hormati Panji Sepuh, provokator Panji kita, Profesor Dr. Wardiman Joyonegoro, yang siang ini akan menjadi salah satu narasumber kita. Bapak Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Pak Ristu Gunawan, Ibu Yusmawati, Ketua Pokja Diplomasi Budaya, para narasumber dan moderator yang siang hari ini sudah hadir, bergabung dengan kita semua, Pak Henry Nur Cahyo dari komunitas Brangwetan, atur nuwun. Kok lewat sini kamu ya? Suryadi, Menhub, Sudah balik tadi. adalah salah satu pengajar dari Universitas Gajah Mada. Para budayawan yang telah hadir, sapa secara khusus Mbak Opi, selamat siang Mbak. Rekan-rekan dari UPT, Dinas Kebudayaan Kota, juga para penggiat budaya, komunitas budaya Panji, para penyambang Panji, khususnya saya sapa rekan-rekan, adik-adik yang telah mendaftar sebagai peserta Lomba Vlog Cerita Panji tahun 2022. Terima kasih. Anda sudah bergabung dalam webinar siang hari ini. Sesuai tupoksi kami di Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi adalah mewakili negara dalam ini yang harus hadir sebagai fasilitator dan juga regulator dalam setiap usaha pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. Dalam hal ini tentunya adalah kebudayaan Panji. Para peserta webinar, naskah cerita Panji ini adalah satu-satunya karya sastra yang berhasil kita ekspor ke luar negeri. Ini istilahnya, meminjam istilah Pak Wardiman sebagai provokator Panji. Sampai ke Thailand, Asia Tenggara terutama ya, ke Myanmar, ke Kamboja, Malaysia. Kalau Ramayana, Mahabharata itu kita impor dari luar negeri. Artinya Panji ini adalah kebanggaan karya sastra asli Indonesia, lokal genius atau kearifan lokal yang tumbuh sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Terlebih lagi, naskah Panji ini
ini sudah diakui sebagai MOW atau Memory of the World UNESCO. Maka kita, ya negara, kemudian juga komunitas masyarakat Indonesia itu mempunyai kewajiban untuk terus merawat dan mengapresiasi dengan usaha pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya Panji ini. Jadi marilah kita gali, ya kita kaji, untuk para peneliti marilah kita kaji, kita gali. Kemudian Pak Arief dari Arajid ini merekonstruksi beberapa panji yang sudah punah di Mojokerto, di Pasuruan itu beberapa panji topengnya sudah punah. Lalu yang tidak kalah penting adalah usaha untuk mengadaptasi. Panji adalah salah satu inspirasi yang tak ada kering-keringnya dalam proses penciptaan kreatif dalam berbagai seni, ya, baik itu pertunjukan, seni rupa, literasi, kemudian seni media dan lain-lain. Kita kangen adanya usaha untuk penerbitan komik semacam itu, ya, film Panji. Nah, kali ini kita selenggarakan lomba vlog cerita Panji, atau lebih luas lagi adalah teks berdasar atau berawal atau dari teks Panji, tidak hanya cerita tentunya, nanti akan disampaikan lebih jauh, oleh para narasumber. Intinya kami ingin menyasar para generasi muda, ya, generasi muda kekinian untuk lebih mengenal Panji. Panganan opo atau Panji. Ini banyak sekali pertanyaan seperti itu. Panji Sepuh dalam berbagai kesempatan selalu ditanya, Panji itu apa toh Pak? Nah, kita wajib nih mewariskan budaya Panji dan nilai-nilai yang ada di dalam Panji itu sebagai ke berbagai kalangan. Kita serbakan virus tentang Panji, terutama generasi muda, ya, untuk lebih dikembangkan, dimanfaatkan, terutama menjadi inspirasi dalam karya kreatif. Misalnya kali ini kita lomba vlog melalui platform sosial media baru yang sedang tren, yang digandrungi dan diakrabi anak-anak muda kita. Kita berharap melalui Instagram, YouTube, atau bahkan mungkin TikTok, ya, kita bisa melibatkan anak-anak muda, masyarakat umum untuk lebih mengenal apa itu Panji, kemudian mencintai Panji. Tidak saja ungkapan seninya, tapi juga motif dan nilai-nilai yang tetap relevan dalam usaha diplomasi budaya maupun setiap usaha pemajuan kebudayaan. Yang ujungnya tentunya adalah sumbangsih Panji bagi kesejahteraan umat dan peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan. Terima kasih atas kesediaan para narasumber. Terima kasih Pak Wardiman, Pak Henry Nur Cahyo, dan juga moderator dalam hal ini adalah Mas Gus. Dalam webinar sosialisasi lomba vlog cerita Panji tahun 2022. Anak-anakku, sahabat-sahabatku, kalian nanti bisa bertanya, para peserta, berdiskusi mengenai apa sih Panji, apa itu Panji, cakupannya bagaimana, mengenai juknis juga nanti akan kita jawab, ketentuan lomba dan hal-hal yang terkait dengan lomba kali ini. Oke, matur nuwun, selamat mengikuti webinar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Bunga, monggo Mbak Bunga. Ya, terima kasih Mbak Hundung atas pengantar yang sudah disampaikan. Teman-teman, tentunya nanti kita akan dengarkan lebih jelas dan lebih jauh lagi pemahaman mengenai Panji yang akan di-lead atau dipimpin oleh moderator kita dengan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengingatkan kembali bahwa ini adalah seminar untuk sosialisasi webinar untuk mensosialisasikan lomba vlog cerita Panji 2022 dengan total hadiah 100 juta rupiah untuk 20 karya terbaik. Dan teman-teman punya kesempatan untuk membuat materi untuk pendaftaran lomba ini selama kurang lebih waktu Agustus, September, Oktober, 2 bulan, ya.
dari 18 Agustus yang dimulai 18 Agustus kemarin pembukaan pendaftaran sampai dengan nanti batas terakhirnya tanggal 1 Oktober 2022. Teman-teman bisa mendaftarkan karya terbaiknya dan akan dinilai sebanyak 20 karya terbaik dengan total hadiah 100 juta rupiah. Gitu teman-teman. Jadi semoga teman-teman dari sini, para peserta webinar bisa mensosialisasikannya lebih luas lagi, ajak sanak saudara atau kerabatnya untuk turut berkarya dan bergabung meramaikan partisipasinya dalam lomba vlog Panji 2022 ini. Baik, langsung saja setelah ini kita masuk ke sesi inti pada siang hari ini. Pada siang hari ini webinar akan dipimpin oleh moderator kita, yang adalah seorang sutradara, pembuat film, dan juga lektor ya Pak, atau pengajar, dosen di ISI Yogyakarta. Yang terhormat ada Dr. Kus Yuliadi M. Hum, atau Pak Kus kita panggilnya. Selamat siang Pak Kus. Selamat siang Mbak Bunga. Ya, terima kasih Pak Kus sudah bersedia hadir pada siang hari ini untuk memimpin acara pada siang hari ini. Waktu dan tempatnya langsung saja kami persilakan untuk memperkenalkan dua pembicara kita pada siang hari ini. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Bunga. Kepada teman-teman di Direktorat Jenderal Kebudayaan semua yang sangat luar biasa, Prof. Wardiman Tionegoro dan Mas Hendri Nur Cahyo, selamat siang, dan teman-teman semua yang saya kasih dan yang kreatif ya. Saya bersalam budaya dan salam kreatif. Menurut saya ini adalah satu momen yang luar biasa karena webinar ini itu tidak hanya sekedar sebuah seminar dan diskusi, tapi ini adalah sebuah awal bagaimana kita akan menciptakan satu kreasi baru dalam sebuah kompetisi yang menurut saya sangat artistik dan ini menarik untuk kepentingan ke depan. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas materi ini, saya perkenalkan sebetulnya kedua tokoh yang akan menjadi narasumber dalam siang ini adalah orang-orang yang beliau-beliau yang sangat ternama, bergerak dalam sunyi tapi luar biasa mendunia. Seperti yang pertama, Profesor Dr. Ing Wardiman Tionegoro. Beliau saya kenal pernah menjadi menteri di tahun 1993-98. Luar biasa karena banyak berawal dari ITB, kemudian meneruskan studi ke Jerman. Satu hal yang sangat menarik adalah beliau dulu menciptakan sebuah idiom link and match, gitu ya, bahwa pendidikan itu harus berkorelasi dengan industri, dengan apapun, gitu. Kemudian menciptakan satu strategi dalam Memory of the World, dan ini dibuktikan bahwa Prof. Wardiman ini mempopulerkan budaya Panji ke dalam dunia global. Nah, dalam hal ini akan kemudian yang kedua adalah Mas Hendri Nur Cahyo, seorang yang saya tidak tahu beliau itu sekolah di kedokteran hewan, tapi kemudian jadi penulis gitu ya. Ada 50-an lebih buku yang sudah ditulis, juga dengan diam-diam, bayangkan. Tahu-tahu muncul dalam satu kerangka yang tidak kita kenal, tapi karyanya sangat dikenal oleh siapapun. Dan yang sangat luar biasa, Mas Hendri Nur Cahyono ini memberikan satu gagasan tentang kebudayaan Panji. Ini sangat menarik. Nah, bagi teman-teman muda, sebetulnya apa sih itu Panji? Panji itu apakah penangkap ular? Atau Panji Tengkorak gitu ya dalam komik-komik tahun puluhan. Nah, untuk lebih jelasnya saya kira Profesor Dr. Ing Wardiman Tionegoro itu bisa menceritakan sebetulnya bagaimana beliau telah memperkenalkan Panji ke dunia luar dalam konteks histori dan sekarang. Saya kira Prof. Wardiman bisa menerangkan dalam waktu 15-20 menit untuk yang pertama, itu menjelaskan sebetulnya apa kebudayaan Panji dan identitas Panji dalam konteks global. Bagaimana kemudian sebetulnya Panji kita dudukkan kalau sekarang di Amerika itu muncul film-film seperti Captain America dari Marvel, itu yang sebetulnya juga terbawa dari adaptasi teks-teks lokal. Nah, bagaimana sekarang Panji sekarang yang muncul di dalam dunia Indonesia dan global? Saya minta Prof. Wardiman untuk menceritakan dulu dalam waktu maksimal 20 menit, bagaimana Panji dalam konteks dunia global sekarang sebetulnya untuk gagasan baru ke depan. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus yang terhormat, Pak Hendri, Ibu Bunga, dan para pemirsa peserta webinar ini. Saya hanya memberi
masukan saja awal. Menjawab pertanyaan Pak Kus tadi, apa itu Panji? Karena selama saya bergelut dengan Panji sejak tahun 2015, maka 99 dari 100 orang bertanya kepada saya, Pak Wardiman, opo itu Panji? Apa itu Panji? Jawabannya memang rumit, tapi satu kalimat. Panji itu adalah nama kumpulan. Nama kumpulan dari cerita-cerita pendek Panji. Cerita pendek, tapi naskah-naskah Panji rata-rata tebalnya 300 halaman. Kemudian Panji adalah kumpulan daripada pagelaran-pagelaran. Pertama, pagelaran tari. Kedua, pagelaran tari wayang wong, atau ketoprak. Ketiga, pagelaran daripada topeng. Keempat, pagelaran dari bermacam-macam wayang. Kita kenal wayang beber, wayang jelantur, ya, wayang gedok, dan sebagainya. Yang semua temanya tema Panji. Kelima adalah, nah ini, ekspresi dalam bentuk media. Jadi zaman dulu, semula Panji ceritanya pakai lisan, tapi setelah ada lontar, setelah ada daluang, maka Panji ditulis. Dan bertambah luaslah Panji itu. Jadi ibu bapak sekalian, Panji itu nama kumpulan, dan temanya itu dua. Tema pertama adalah tema percintaan, yaitu Inu Kertapati dengan Dewi Sekartaji, Chandra Kirana, dan karena tidak disetujui Ibu Permaisuri, mereka lari ke hutan, dan di sanalah ceritanya mulai hebat, yaitu cerita petualangan. Tema Panji yang kedua adalah cerita anak-anak, Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut itu sesungguhnya cerita universal, seluruh dunia, internasional, yaitu cerita mengenai Cinderella, anak gadis yang menjadi anak tiri, tetapi akhirnya berhasil diakui. Ya. Jadi Panji itu ya membingungkan terus terang aja, karena terdiri dari naskah, ratusan naskah, dan terdiri dari ratusan pagelaran. Dan temanya pun ternyata tema klasik, percintaan, dan adventure, dan tema anak-anak. Tetapi ada yang juga mengagumkan dari Panji, ibu bapak sekalian. Pertama, Panji itu mulai ditata di dalam relief di Panji, di candi-candi tahun 1358. Jadi sudah 7 abad yang lalu sudah ada Panji. Kemudian dengan Majapahit, Panji itu melebar ke seluruh Indonesia. Jadi sekarang Panji ada di Makassar, ada di Banjar, ada di Palembang, ada naskah Panji berbahasa Aceh. Tidak berhenti di sana, Panji itu juga nyebrang lautan, pergi ke Malaysia, dan di sana namanya adalah Hikayat. Jadi Hikayat Kuda Wanengpati, ya, dan sebagainya. Gitu. Itu di Malaysia, dan kemudian menyebar lagi terus ke Thailand, ke Kamboja, dan ke Myanmar. Jadi ibu bapak sekalian, Panji itu merupakan satu-satunya sastra dan budaya Indonesia yang diekspor. Indonesia terkenal sebagai mengimpor budaya dari luar, tetapi tidak banyak yang tahu bahwa Indonesia juga mengekspor satu-satunya sastra dan budaya, yaitu Panji. Jadi yang ingin saya ajak, yang kenapa saya membantu lomba ini, oleh karena saya sangat kagum
kepada karya nenek moyang kita, kepada local genius nenek moyang kita yang berhasil memukau masyarakat selama 7 abad lamanya, memukau masyarakat dengan berbagai ekspresi, dengan berbagai pagelaran, memukau masyarakat luar negeri, ya, yaitu Malaysia, Thailand, Kamboja, dan sebagainya. Dan juga tentunya memukau para peneliti asing. Di Belanda misalnya peneliti asing mengumpulkan lebih dari 250 buku Panji, naskah Panji terdiri dari berbagai bahasa daerah. Ya, bahasa daerah Bali aja ada 4, Bali, Bali kuno, gitu, dan sebagainya. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya sangat kagum pada Panji dan pagelarannya sehingga pada tahun 2017 saya mengajukan kepada UNESCO agar Panji diterima sebagai warisan dunia. Namanya MOW, Memory of the World, ingatan dunia. Dan syukur alhamdulillah pada tahun 2017 Panji, naskah Panji diterima oleh UNESCO, dicatat sebagai warisan dunia dari Indonesia. Jadi marilah kita berbangga dengan catatan ini, kita berbangga dengan prestasi ini, bahwa budaya nenek moyang kita diterima oleh UNESCO. Nah, sekarang apa next? Salah satu dari syarat UNESCO untuk menerima warisan dunia adalah bahwa supaya dilestarikan. Jadi naskah-naskah itu hendaknya digitalisasi. Selain didigitalisasi juga terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Ya. Kemudian agar diadakan sosialisasi sehingga masyarakat kini tahu adanya peninggalan budaya dari nenek moyang. Jadi itu 2 syarat dari UNESCO. Pertama, digitalisasi, terbuka untuk umum. Dan yang kedua adalah agar Panji itu secara teratur disosialisasikan. Ya. Nah, pemerintah Indonesia menanggapi dengan positif dan karena itu membuat program pelestarian Panji. Jadi bagaimana Panji yang tidak dikenal oleh masyarakat sekarang bisa lebih terkenal. Panji yang ceritanya dulu masih cerita kuno, sekarang bisa diadaptasi menjadi cerita modern sehingga kaula muda lebih bisa mengerti dan lebih bisa menikmati. Ya. Jadi vlog ini tujuannya adalah lomba ini adalah anak muda ikut cawe-cawe, ikut berkontribusi dengan suatu kreativitas bagaimana cerita Panji itu bisa dipopulerkan. Jadi dalam hal ini yang penting tema. Dan seperti saya katakan, di Indonesia ini Panji ini mundur. Sejak tahun 60, Panji tidak diajarkan di sekolah, tidak ada lagi film Panji Semirang dulu ada filmnya, tidak ada lagi Kosasih membuat komik-komik. Nah, sekarang lah kita akan mulai lagi sosialisasi Panji ini supaya penurunan pada Panji itu sejak tahun 60 bisa bangkit kembali. Dan vlog inilah salah satu upayanya. Nah, yang menjadi persoalan bagi peserta vlog ini adalah ini tema Panji apa yang baiknya. Dari saya sementara karena naskah Panji itu ratusan, ceritanya juga ratusan, maka saya usulkan untuk sementara yang disosialisasikan vlog
naskah Panji yang klasik. Naskah Panji klasik itu adalah percintaan dan petualangan. Yang kedua adalah naskah Panji cerita anak-anak. Dua hal ini, yaitu percintaan dan adventure serta anak-anak, itu potensinya besar untuk bisa jadi populer. Tapi untuk ini, maka nanti Pak Henry Nur Cahyo akan lebih banyak bisa bercerita, termasuk Pak Kusnadi, bagaimana tema-tema itu bisa diterjemahkan dalam bentuk vlog. Ya. Jadi dari saya mohon kepada kaula muda, kepada para kreativitas kaula muda ini, untuk dengan tema yang ada, yaitu tema klasik dan tema anak-anak, ibu bapak sekalian bisa mengarang, bisa membuat, bisa mengkreatif sebuah vlog yang nanti kita bisa bersama-sama kembangkan untuk masuk televisi atau masuk sinetron atau masuk di dalam film. Ya. Jadi dari saya sekian saja, dan saya persilahkan Pak Kus dan Pak Henry Nur Cahyo untuk lebih rinci lagi menerangkan kepada para calon peserta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Fardiman. Baik, sebelum kita melangkah ke Mas Henry Nur Cahyo, saya ada sedikit catatan bahwa tadi Prof. Fardiman telah menjelaskan tema Panji, yang kemudian dalam akhir beliau memberikan satu penjelasan bagaimana kalau lebih menitik beratkan pada percintaan klasik, juga anak-anak, serta pengelanaan. Dan Prof. Fardiman juga mengetengahkan bahwa bagaimana teks Panji merupakan satu lokal jenius dari Indonesia yang melakukan penyebaran ke Asia Tenggara, bahkan Asia luas. Dan ini telah teradaptasi dalam berbagai hal. Setelah dari sastra, itu ada pertunjukan, bahkan ada relief, gitu ya. Ini sebagai sebuah bukti bahwa apakah ini akan mencerminkan atau menjadi landasan gagasan pada penciptaan vlog teman-teman nanti? Mari akan kita bahas lebih jauh dalam sesi selanjutnya. Tapi jika teman-teman mulai ada pertanyaan yang muncul tiba-tiba, yang tadi setelah mendengarkan penjelasan Prof. Fardiman, atau nanti ketika ada penjelasan dari Mas Henry Nur Cahyo, itu juga sudah ada pertanyaan, bisa tulis di forum chat ya, biar saya kumpulkan dulu. Karena saya kira pertanyaan itu bisa tiba-tiba hadir. Nah, oke, itu dulu. Kemudian untuk pengantar selanjutnya ke Mas Henry Nur Cahyo sebagai pengembang kebudayaan Panji, ada satu topik yang perlu Mas Henry utamakan adalah karena vlog ini bicara tentang naskah Panji, cerita Panji, tetapi bahwa Panji itu tidak sekedar sebuah karya sastra. Mungkin Mas Henry Nur Cahyo bisa menjelaskan lebih jauh untuk kepentingan penciptaan teman-teman semua, sebetulnya apakah yang bisa kita telaah secara lebih luas tentang teks Panji? Apa saja sih sebetulnya teks Panji, sehingga penciptaan ini akan lebih luas dan lebih memberikan satu alternatif untuk menciptakan vlog yang kita tidak duga sebelumnya nanti. Karena generasi muda sekarang kan sangat imajinatif, mempunyai kontekstualitas dengan zaman, memahami media, memahami gagasan-gagasan baru, mempunyai referensi film-film yang sudah sangat luar biasa gitu ya. Nah, silakan Mas Henry Nur Cahyo, tolong lebih kedepankan bahwa apa sih sebenarnya teks Panji secara lebih luas. Terima kasih. Saya serahkan waktu kepada Mas Henry. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Kus. Bapak Ibu sekalian, Pak Untung, Bu Yusma, dan juga Bapak Ibu di Kemendikbudristek. Apa yang akan saya terangkan ini sebetulnya hanya menjelaskan lebih lanjut tentang persyaratan atau ketentuan karya yang disampaikan oleh panitia. Ada 2 poin yang saya garis bawahi. Yang pertama, yaitu karya mengambil topik seputar teks Panji yang berkaitan dengan cerita Panji. Nah,
Ini perlu saya jelaskan supaya kita punya pemahaman tentang deskripsi yang sama tentang Panji. Jadi katanya Pak Undung tadi, Panji itu panganan apa sih? Nah, itu biar jelas dulu. Supaya pemahaman kita tentang Panji itu sama. Gitu. Perkara pemahaman yang sama kemudian diinterpretasi secara berbeda, itu sangat memungkinkan. Karena itu saya berharap di lomba ini muncul ide-ide gagasan yang out of the box, gitu ya, yang tidak kita pikirkan selama ini tentang Panji itu sendiri. Yang kedua, yang juga saya perlu garis bawahi tentang ketentuan lomba ini adalah karya pemenang akan diseleksi untuk dikembangkan sebagai skenario, buku, naskah cerita, atau karya multimedia secara profesional oleh panitia. Nah, saya kira ini juga menjadi pegangan dari peserta supaya ketika nanti membuat teks, membuat karya vlog itu bisa dimasukkan dalam, bisa memungkinkan untuk dikembangkan secara profesional menjadi naskah cerita multimedia dan sebagainya. Itu. Baiklah, mungkin saya akan paparkan PowerPoint saya. Saya bisa share sendiri atau gimana? Saya sudah jadi co-host atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Saya sudah co-host ya? Share. Oke, saya share. Bentar. Oke, jadi sederhana aja, saya akan cepat tentang supaya kita mempunyai pemahaman yang sama tentang Panji itu. Jadi cerita Panji itu apa? Ini pertanyaan yang sangat umum, tadi kata Pak Wardiman, dari 100 orang yang ditemui, 99 bertanya, Panji itu apa? Selalu begitu ya. Nah, sebetulnya Panji itu adalah sesuatu yang kita sudah tahu, tetapi kita tidak menyadari bahwa kita tahu. Itu selalu, jadi kalau orang tanya kepada saya, Panji itu apa? Langsung saja saya bilang, pernah dengar Andi-Andi Lumut? Oh ya pernah, itu kan dongeng anak-anak. Nah itulah Panji, saya bilang itu. Jadi Andi-Andi Lumut itu adalah salah satu contoh cerita Panji dalam bentuk dongeng. Ya. Kemudian secara umum, orang menyebut Panji itu mesti ingat ini ya, Panji Milenium. Ini dulu Primus pernah ada sinetronnya di TV. Panji Sang Penakluk ya. Kalau kita googling masih Panji ketemunya ini. Atau misalnya ini Panji Pragiwaksono. Ya, ini seorang komedian, seorang presenter gitu ya. Nah, kemudian juga kita ingat Panji Tengkorak, komik ini zaman generasi kolonial tahu ya, milenial nggak tahu lah, ini komik-komik zaman kuno itu ya. Juga Panji Koming. Ini di Kompas tapi sudah nggak ada kayaknya karena kartunisnya sudah meninggal dunia. Mas Dwigun. Koming itu adalah Kompas Minggu atau dari bahasa Jawa koming, golong-koming. Jadi bergulung-gulung itu ya. Atau juga Panji itu adalah nama gelar. Ini adalah RP Suroso, Raden Panji Suroso, itu bekas Menteri Perhubungan, jadi pahlawan nasional. Dan di Malang itu ada jalan namanya Jalan Raden Panji Suroso di dekat Terminal Artosari. Juga ini Gubernur Jawa Timur abadi. Saya bilang abadi karena orang Jawa Timur tahunya gubernur itu Pak Nur. Yang lain adalah penggantinya gitu. Ini jadi Panji, Pak Nur itu juga Panji gelar, jadi Raden Panji Muhammad Nur. Ya, ini satu tanah air dengan Pak Wardiman ini, dengan di Pamekasan ini. Ya, Raden Panji. Kemudian juga Panji kita kenal sebagai bendera, Pataka, ya, Panji-Panji. Ya. Jadi Panji juga bisa bermakna sebagai bendera atau Pataka. Ya. Nah, kemudian Panji juga bisa menjadi nama tempat atau nama desa. Ada Banjar Panji, Siwalan Panji di Sidoarjo. Di Bali ada desa Panji Anom, Panji Banga. Di Situbondo ada Panji Kidul, Panji Lor. Di Kelantan, Malaysia ada desa Panji. Dan saya kira di beberapa daerah juga masih ada nama-nama desa atau nama tempat yang menggunakan kata Panji. Ya. Nah, bahkan juga di Malang dan juga di Surabaya itu ada daerah namanya Kepanjen. Ya. Kepanjen itu asal kata dari kata Kapanjian atau Kepanjen. Di Blitar juga ada namanya Kepanjen. Nah, ini adalah pemahaman kita tentang kata Panji itu sendiri. Jadi kalau kita nyebut Panji itu macam-macam, ya, bisa nama orang, nama gelar, nama tempat, ya, dan sebagainya tadi. Nah, lalu cerita Panji itu apa? Secara garis besar, ini pengertian secara umum ya. Cerita Panji adalah tradisi lisan mengenai
percintaan Raden Panji Asmorobangun atau nama lainnya Inu Kertapati atau Panji Kudawanengpati, putra mahkota Kerajaan Jenggala, dengan Dewi Sekartaji atau nama lainnya Galuh Candrakirana, putri dari Kerajaan Panjalu atau Kadiri. Ya. Nah, dalam prakteknya jalinan kasih mereka itu tidak mulus, ya. Ada petualangan, ada penyamaran, ya, ada peperangan dan sebagainya. Tetapi mereka akhirnya bersatu. Tetapi kalau meskipun sudah bersatu, ternyata persoalan tidak pernah berhenti sampai di situ. Sehingga kemudian lahirlah cerita-cerita Panji baru. Itu sebabnya kemudian dikenal Panji adalah cerita siklus. Gitu ya. Nah, deskripsinya Panji itu apa? Ini pola-pola tertentu dari Panji. Yang pertama, tokohnya selalu kekesatriaan. Kemudian ini istilah yang sangat tepat yang saya kutip dari Pak Dwi Cahyono, arkeolog, yaitu memiliki pola integrasi, desintegrasi, dan reintegrasi. Artinya ketemu, pisah, ketemu lagi, pisah lagi, ketemu lagi, pisah lagi. Ada siklus yang berulang. Ya. Kalau dalam bahasanya Rasters itu seperti ibarat rembulan dan matahari. Ini polanya. Pola yang ketiga adalah ada penyatuan dua belah pihak. Yang dalam hal ini dilambangkan dengan Kadiri dan Jenggala. Ya. Dua belah pihak ini bisa macam-macam, bisa antara bonek dan Arema juga boleh, ya, antara cebong dan kampret juga boleh, ya, toh macam-macam. Bahkan menurut Profesor Nuriyah, dua belah pihak itu bisa dimaknai manunggaling kawulolan Gusti. Nah, ini ada salah satu ciri cerita Panji. Yang keempat, pada umumnya cerita Panji itu berakhir dengan happy ending. Ya. Ketika Sekartaji ketemu dengan Raden Panji, kemudian menikah, maka cerita selesai. Nah, kenapa pernikahan sebagai sebuah akhir? Karena pernikahan itu adalah awal dari sebuah akhir dan akhir dari sebuah awal. Orang menikah untuk mengakhiri masa bujangnya, masa ikut orang tua. Kemudian dia memulai hidup baru sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kepala rumah tangga, dan sebagainya. Makanya kemudian dalam upacara orang pernikahan, ucapan yang disampaikan adalah selamat menempuh hidup baru. Ya, atau mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi mengarungi bahtera, jadi pergi. Ya. Jadi pernikahan bukan sebuah akhir yang berhenti, tapi akhir dari sebuah awal dan awal dari sebuah akhir. Ini adalah contoh yang lain tentang dongeng Panji, tentang Keong Mas. Ya. Saya tidak perlu cerita secara detail tentang isinya seperti apa. Intinya Sekartaji itu kemudian disabdo gitu ya, menjadi keong, ditemukan oleh seorang nenek-nenek, akhirnya menjelma kembali menjadi Sekartaji. Juga Cindi Laras. Cindi Laras atau nama lainnya adalah Panji Laras. Ya inilah dongeng anak-anak seperti kata Pak Wardiman tadi. Itu juga salah satu contoh cerita Panji dalam bentuk dongeng. Ada lagi Entit. Nah, ini yang menarik karena di sini Panji menyamar menjadi seorang petani yang buruk rupa. Dia sombing. Sombing itu apa ya? Bibirnya agak cacat gitu sehingga ngomongnya bindeng. Tetapi dia sangat pandai untuk bercocok tanam. Ini pernah dinyanyikan oleh Waldinah dulu ya. Entit sing nandur lombok mentek-mentek iki sapa entit. Nah, ini adalah cerita Panji. Juga Timun Mas. Nah, ini saya perlu garis bawahi bahwa Timun Mas itu ada banyak versi. Yang saya temukan ada 4 versi. Tapi menurut Ibu siapa orang Jakarta itu menyebutnya ada 19 versi malah. Bu Murti Bunanta, Pak. Ah ya, Bu Murti Bunanta, saya lupa. Bu Murti Bunanta itu menyebut malah ada 19 versi. Padahal saya temukan ada 4. Ya. Nah, versi yang terkenal yang sekarang kita kenal sebagai perempuan yang lahir dari Timun itu bukan cerita Panji. Nah, ini perlu diketahui. Cerita Panji bukan itu yang Timun Mas. Ada banyak versi. Ya, nanti bisa tanya ke saya lebih lanjut. Nah, seperti kata Pak Wardiman tadi, naskah Panji itu banyak sekali. Ya, cuma yang di Perpusnas itu cuma ada 76 naskah kuno. Itu pun separuhnya rusak. Dan yang banyak justru di Belanda, di Thailand, di Inggris itu malah banyak sekali naskah-naskah Panji yang ditulis dalam berbagai media, ada kertas, ada lontar, berbagai aksara, dan berbagai bahasa. Ini menariknya. Nah, karena itu atas jasa Pak Wardiman, antara lain Pak Wardiman, ada Roger Toll, dan sebagainya, kemudian naskah-naskah ini diakui sebagai Memory of the World. Ya, jadi sudah menjadi milik dunia. Nah, karena itu kalau kita
membuat vlog cerita Panji, kita berarti menindaklanjuti penghargaan ini. Sebab kalau ternyata kita tidak melakukan kreasi, tidak melakukan pekerjaan apapun, tidak melakukan program apapun, bisa-bisa penghargaan ini dicabut. Ngapain dihargai wong kita sendiri nggak menghargai kan gitu. Ya. Nah, ini contoh wayang beber. Tadi Pak Wardiman juga cerita. Wayang beber itu ini dari gambarnya sudah jelas ya. Jadi ada lukisan yang dibentangkan gitu ya di beber. Lukisan itu menceritakan tentang kisah Panji, kemudian dalang yang ada di belakangnya itu menceritakan isi dari lukisan itu. Wayang beber kuno ada dua, yang pertama di Pacitan, kedua di Wonosari Gunung Kidul. Bedanya kalau yang di Gunung Kidul itu dalangnya ada di depan. Ceritanya beda. Kalau di Pacitan itu adalah Joko Kemangkuning, sedangkan yang di Gunung Kidul adalah Remang Mangunjoyo. Remang Mangunjoyo itu adalah nama samaran dari Raden Panji juga, sama seperti Joko Kemangkuning. Nah, ini wayang krucil, ada yang nyebutnya wayang klitik, kalau di Nganjuk disebut wayang timplong. Ini ceritanya juga cerita Panji, meskipun tidak selalu Panji ya, kadang-kadang ada juga cerita Menak, ada juga cerita tentang Islam, tergantung dalangnya. Ini wayang topeng Malangan, ceritanya pasti Panji. Ya, di Malang itu banyak sekali grup wayang topeng, tetapi yang terkenal itu dua, yang di Padepokan di Tumpang sama di Glagadowo di Pakis. Cerita tentang Panji. Ini Ketek Ogleng di Pacitan, ini juga salah satu bentuk seni pertunjukan yang berbasis cerita Panji. Ini topeng Cirebon. Nah, ini agak beda. Ya. Meskipun menyebut cerita Panji, tetapi ini yang perlu diwaspadai. Saya senang sekali kalau nanti ada yang mau nulis vlog tentang topeng Cirebon, karena selama ini hanya itu aja gitu ya. Nah, yang perlu diwaspadai, pengertian Panji di Cirebon itu ternyata adalah siklus hidup manusia. Ya. Jadi menurut topeng Cirebon itu siklus hidup manusia melalui tahapan, yaitu Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, dan topeng Kelana. Ya, saya tidak akan terangkan satu persatu. Yang jelas Panji itu mulai dari lahir, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian dia menjadi orang tua. Ini adalah tahapan siklus kehidupan dalam cerita Panji versi Cirebon. Panji dalam Cirebon itu dilambangkan sebagai topeng yang putih warnanya, bentuknya sederhana, tidak memakai hiasan, sehingga bentuk topeng Panji ini mempertegas karakter Panji sebagai sosok yang suci dan polos. Ya. Nah, kalau kita menyaksikan tari topeng Cirebon, itu mungkin anak muda bosan ya, karena topeng Cirebon pada adegan Panji ini, si penarinya itu sangat sangat pelan gerakannya, bahkan nyaris tidak bergerak. Selama puluhan menit dia seolah-olah diam. Ini kalau pertunjukan aslinya bisa berjam-jam ini. Aslinya orang nggak bergerak itu. Nah, kita bosan nih, sementara orang yang sebenarnya kan yang dinamis gitu ya. Nah, kenapa tidak bergerak? Karena melambangkan bahwa bayi kecil manusia suci yang hanya tertuju kepada Tuhan yang di atas. Ya, seperti bayi yang tidak punya dosa, dia tahunya hanya kepada Tuhan. Nah, ini cerita yang lain lagi di Bali. Di Bali ada kesenian yang namanya gambuh. Ya. Ada juga wayang arjo dan sebagainya. Di Bali ceritanya sangat populer. Cerita Panji itu, orang Bali pasti kenal Panji. Sehingga di Panji itu ada ratusan versi cerita Panji di wayang arjo. Ya, saya pernah diceritai oleh Pak Wayan Dibyo, ketika dalang membawakan lakon Panji, itu penonton pasti bisa menebak. Kalau paling nanti ini, paling ini gitu ya. Tetapi dalang kan nggak mau kalah sama penontonnya. Maka dia membuat cerita yang berlingkar-lingkar ke sana kemari, sehingga lahirlah sebuah cita-cita baru. Meskipun penonton tahu endingnya adalah pernikahan, tapi bagaimana menuju pernikahan itu melalui sebuah perjuangan yang penonton tidak bisa menebak. Itulah sebabnya di Bali lahir banyak sekali versi cerita Panji, sehingga di Bali orang yang jujur, orang yang suka menolong, orang yang suka bersifat kepahlawanan dan sebagainya itu dijuluki Panji. Ya, ini saya dapat cerita dari Profesor Wayan Dibyo. Nah, di Thailand seperti Pak Wardiman tadi cerita. Ya, kalau kita tahu bahwa di Thailand cerita Panji sangat populer, kita mungkin iri ya.
atau mungkin ironis ya, kenapa Panji yang asalnya dari Jawa ini di Thailand sangat populer. Namanya Inau dan Bosaba. Diajarkan di sekolah, jadi atraksi wisata, jadi nama karya kreatif, jadi restoran, jadi produk industri kreatif, dan sebagainya. Sangat populer di Thailand. Meskipun namanya adalah Inau dan Bosaba. Nah, kita yang punya Panji kok malah tidak merawat Panji, itu kan ironis gitu. Padahal di Thailand masih baru, relatif baru masuk ke Thailand, Panji sekitar abad ke-18. Nah, ini tadi juga di pendopo. Di candi. Jadi di penataran itu ada candi yang paling depan namanya pendopo teras, itu ada relief yang menggambarkan cerita Panji. Ya, kemudian di Kediri, di Grogol, ada satu panel relief yang menceritakan tentang kisah Panji. Juga di Tulungagung, nah ini tempatnya Pak Didit tadi ya, ada candi Mirigambar yang sekarang sudah dipugar bagus ya. Waktu saya foto ini masih miring gitu ya, masih miring mau roboh gitu ya. Sekarang sudah dipugar bagus. Kemudian di Penanggungan, ini di Kendali Sodo, ini tinggi sekali tempatnya di lereng Bukit Bekel, itu ada relief tentang cerita Panji. Relief ini yang kemudian akhirnya mendorong seorang arkeolog dari Jerman namanya Lydia Kiven yang kemudian membuat disertasi tentang cerita Panji. Ini luar biasa. Nah, ini di Seloklir, di lereng Penanggungan juga. Bukan hanya relief, tapi ada patung. Ya, ini saya foto bersama patungnya di ITB. Jadi patung Panji ini sekarang disimpan di jurusan seni rupa ITB Bandung. Ya. Itu dulu karena dibawa oleh seorang ahli arkeologi dari Belanda, ada banyak patung-patung, ada banyak benda-benda purbakala yang dibawa ke sana. Gitu loh. Saya pernah sampai mendatangi ke ITB, itu saya bilang sama pengelolanya, gimana kalau patung ini dibawa ke Jawa Timur? Daripada di ITB nggak ada gunanya. Ini kan orang di ITB nggak ada jurusan sejarah, nggak ada jurusan arkeologi. Tapi kami punya jurusan seni rupa, Pak. Dari ya, saya sedang berusaha membuat replikanya ini. Saya mendorong Museum Emputan Tular di Sidoarjo, di Jawa Timur, supaya membuat replika dari patung Panji. Supaya orang Jawa Timur tidak harus ke Bandung untuk lihat patung ini. Nah, Lydia Kiven seperti yang saya sebut tadi, dalam disertasinya itu menyebutkan ada 7 candi yang dipastikan terkait dengan cerita Panji. Dan 5 candi yang diduga terkait dengan cerita Panji. Jadi dalam disertasinya itu Lydia meneliti ada 20 candi yang memiliki figur bertopi, ya, kayak belangkon gitu ya. Nah, dari 20 candi itu dia memastikan ada 7 yang terkait Panji dan ada 5 yang masih diduga terkait Panji. Dalam perbincangan saya 2 bulan yang lalu dengan Lydia Kiven, ternyata ada perkembangan baru. Seperti ada candi Gambar Wetan di Blitar, itu ditemukan relief Panji, tidak masuk dalam bukunya Lydia. Bahkan di Seloklir, katanya Lydia, itu juga ada relief Panji, bukan cuma patung. Jadi ini terus berkembang ya. Nah, kalau Agus Harismunandar, ini profesor dari UI, dan Bu Nini Susanti, itu mendeskripsikan ada 10 bangunan keberpakalaan dari era Mojopahit yang mengandung cerita Panji. Ya, saya kira ini tidak perlu diperdebatkan karena kita tidak masuk ke wilayah arkeologi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sedemikian bernilainya cerita Panji sampai dipahatkan di banyak candi. Nah, karena itu saya mengajukan pertanyaan yang oratoris. Apakah ada sesuatu yang luar biasa sehingga sampai sebegitu banyak bangunan keberpakalaan yang mengabadikan cerita Panji? Ya. Jadi zaman Mojopahit Panji diabadikan di candi-candi. Kenapa kok dongengnya kok diabadikan? Berarti kan Panji bukan sekedar dongeng. Panji bukan sekedar ade-ade lumut. Panji bukan sekedar timun mas, tapi ada makna tersendiri. Nah, itu di bukunya Lydia bisa dibaca, yang tebal sekali itu sudah diterbitkan. Nah, kemudian juga yang saya ingin katakan, kalau di awal tadi saya cerita Panji adalah kisah antara Jenggala dan Kediri, itu adalah kisah Panji secara umum, Panji Mayor. Ya. Ada banyak cerita Panji yang tidak cerita Jenggala dan Kediri. Itu kalau menurut terminologinya Pisau disebut Panji Minor. Ya. Jadi tidak hanya berurusan dengan Raden Panji dan Candra Kirana,
dan tidak hanya berkisar mengenai kerajaan Jenggala dan Panjalu. Salah satu contohnya adalah cerita Sri Tanjung. Cerita Sri Tanjung ini sangat populer, dikenal sebagai atau dipercaya orang-orang Banyuwangi sebagai asal-usulnya kota Banyuwangi. Ya, itu dikisahkan Sri Tanjung ini dituduh selingkuh, ya, kemudian dibunuh oleh suaminya Patih Sidapeksa. Kemudian juga Sri Tanjung ini menyampaikan pesan, oke, setelah aku dibunuh, lemparkan aku ke dalam sungai ini. Kalau air sungai ini menjadi harum, berarti aku tidak bersalah. Kalau ternyata air sungai berbau busuk, berarti aku bersalah. Si Patih Sidapeksa karena sudah kalap, ya sudah gelap mata, Sri Tanjung dibunuh, dilemparkan ke sungai itu. Apa yang terjadi? Sungai itu berbau harum, berbau wangi. Itulah asal-usul kota Banyuwangi. Ya. Nah, saya kapan hari ke Banyuwangi, saya cerita sama teman-teman di sana, kenapa banyak orang memahami cerita Sri Tanjung hanya berhenti di situ. Padahal masih ada kelanjutannya. Ketika Sri Tanjung meninggal dunia, mati, tewas dibunuh oleh suaminya, Dewa tidak terima. Ini gimana orang belum mati kok dibunuh? Maka Dewa membawanya ke Swargaloka. Dia digambarkan naik ikan gitu ya, dia naik ikan. Nah, sampai di Swargaloka nggak bisa diterima, kamu nggak bisa masuk Swargaloka karena kamu belum saatnya meninggal dunia. Maka oleh Dewa dia dihidupkan lagi, kemudian dia bersatulah dengan suaminya Patih Sidapeksa. Nah, adegan itu digambarkan dari Candi Surawono betul ya? Oh ya, Surawono, yaitu Sidapeksa ketika memangku istrinya di salah satu sudut ini ya. Panel relief ini memang masih menjadi perdebatan. Kalau menurut Lydia ini adegan Sri Tanjung, kalau menurut Agus Haris Munandar ini adalah Panji. Tapi kalau menurut arkeolog Dwi Cahyono dia bilang adegan percintaan dalam zaman dulu ya seperti ini posenya. Nah, tapi tidak perlu kita perdebatkan, tapi intinya bahwa Sri Tanjung itu dongeng yang berakhir dengan penyatuan antara dua orang sepasang kekasih, sepasang suami istri, yaitu Sri Tanjung dan Sidapeksa. Dan itulah ending yang khas dari cerita Panji. Nah, ciri-cirinya Panji apa? Kenapa Sri Tanjung disebut sebagai cerita Panji? Ada kisah kasih yang terhalang. Kesetiaan seorang perempuan kepada pasangannya, dan perjuangan sang lelaki yang tidak kenal takut menghadapi bahaya demi menunaikan tugas negara. Ini adalah ciri yang terdapat di Sri Tanjung. Karena itu Sri Tanjung dianggap sebagai sebuah cerita yang memiliki spirit cerita Panji. Ya, ada beberapa candi yang punya relief Sri Tanjung. Ya, ada di candi di Probolinggo, ya, ada di Blitar, ya, dan sebagainya tentang Sri Tanjung. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Wardiman tadi. Jadi cerita Panji itu berkembang pesat bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan Mojopahit menjadi kerajaan klasik terbesar dan terakhir di Nusantara. Cerita Panji yang berasal dari Jawa menyebar ke Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Malaysia, Singapura, Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos, dan sebagainya. Bahkan ada yang nyebut sampai di Filipina segala. Ya. Karena Mojopahit itu punya pengaruh yang besar di Asia Tenggara, sehingga seiring dengan perkembangan Mojopahit, perkembangan kerajaan, maka yang namanya budaya ini juga berkembang ke berbagai daerah dan berbagai negara tadi. Karena itu ada yang menyebut bahwa kisah Panji sebenarnya adalah simbol kejayaan Mojopahit itu sendiri, simbol pencapaian peradaban kedaton-kedaton di Jawa bagian timur dalam era Mojopahit berkuasa. Ya, ini kalau saya gambarkan semacam ini, ya, menyebar ke Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya, menyebar. Pak Wardiman tadi mengistilahkan kita ekspor, ya. Jadi kalau kita sekarang kita impor budaya Korea, budaya Arab, budaya Amerika, budaya India dan macam-macam, tapi 7 abad yang lalu kita ini malah ekspor budaya. Ya, ini kita harus malu. Kenapa kita sekarang malah dikooptasi atau dihegemoni oleh budaya dari Barat dan sebagainya. Ya, orang menolak budaya Arab tapi tanpa disadari dia dijajah oleh budaya Barat. Ya, podo ae gitu. Kita pada budaya Panji gitu ya. Nah ini.
Nah, di Malang itu ada Museum Panji. Ya, ini yang menarik karena di Malang itu tidak hanya disajikan dalam bentuk fisik, gambar, patung, dan sebagainya, tetapi juga ada budaya air. Yaitu ada replika candi, ada juga sawah, ada juga sungai. Ini Museum Panji di Tumpang, Malang. Silakan datang ke sana kalau pengen tahu tentang Panji dalam konteks yang utuh, ya, tidak sekedar cerita. Nah, ini yang menarik yang orang tidak sadar. Ini di mana ini? Jakarta. Pak Udung apalah Taman Mini ini kan. Ini Panji loh sebetulnya, tapi orang nggak pernah sadar bahwa ini Panji. Keong Mas. Keong Mas kan salah satu cerita Panji. Tapi orang masuk ke sana tidak pernah sadar bahwa itu Panji. Saya tidak tahu apakah penggagasnya dulu itu memahami bahwa ini adalah cerita Panji. Ya. Jadi kalau kita masuk ke Keong Mas, itu sebetulnya kita masuk ke dalam satu tempat yang merepresentasikan cerita Panji. Ya, ini yang digambarkan di patungnya. Iya. Ya, di Taman Mini Indonesia Indah. Ya, ini Panji sebetulnya gitu loh. Tapi kan kita nggak sadar bahwa itu Panji. Jadi kalau kita tanya, tahu Panji? Nggak tahu. Pernah ke Keong Mas? Pernah. Itu Panji. Kan tinggal gitu aja gitu loh ya. Oke, jadi ini hampir selesai. Sebagai sebuah wacana, cerita Panji bukan hanya sebagai sebuah karya sastra seni semata, tetapi sebuah inspirasi besar dalam program pemberdayaan dan pengembangan budaya Nusantara. Dari cerita Panji ini dapat dilakukan banyak hal dalam perspektif multidimensional, karena kita tidak mungkin memahami secara sektoral. Cerita Panji adalah sebuah harta karun yang terpendam, pusaka yang tidak ternilai harganya, yang dapat bersanding dengan dua epos besar, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Cerita Panji dapat menjadi alternatif atau produk budaya sanding seniman Jawa pada masa itu terhadap dua epos tadi. Ya. Jadi kalau kita akrab dengan Mahabharata dan Ramayana, kenapa kita tidak mempopulerkan kembali Panji? Saya kira itulah gagasan yang menjadi latar belakang dari diadakannya lomba vlog ini, ya, Panji Harta Karun. Nah, sedemikian berharganya saya sampai mengibaratkan Panji itu seperti berlian yang tidak ternilai harganya. Ya. Kalau kita lihat sumber daya alam, semakin digali, semakin habis. Ini adalah Freeport yang ada di Papua sana. Kalau kita gali lama-lama jadi lubang ini. Saya nggak tahu seberapa besar lubang yang ada di Papua sana yang terus-menerus digali. Sumber daya alam. Ya. Hanya untuk mendapatkan emas, kita merusak bumi sampai sedemikian parahnya. Ya. Sedangkan sumber daya manusia, makin tua, makin mati. Tambah lama, tambah mati. Manusia betapapun masih ada batas umurnya. Tetapi Panji adalah sumber daya budaya. Semakin digali, semakin kaya, dan tidak pernah bisa habis. Jadi lomba vlog ini adalah salah satu alternatif untuk menggali budaya Panji sebagai sumber daya budaya. Ya, ini sekedar referensi tentang buku-buku Panji. Yang sebelah kiri konservasi budaya Panji itu kumpulan naskah, kumpulan makalah, yang di ungu itu adalah proceeding dari seminar Panji di Perpusnas tahun 2014, yang Panji Nusantara proceeding seminar tahun 2010 di Malang, yang meta narasi Panji yang kanan yang kuning itu adalah kumpulan cerpen modern yang berbasis cerita Panji. Ya, ini saya terbitkan karena ketika diadakan oleh Dewan Kesenian Jawa Timur, naskah ini tidak diterbitkan selama 7 tahun, akhirnya saya minta, itu saya terbitkan. Biar orang tahu bahwa Panji bisa dikreasi, tadi kalau istilahnya Pak Kus saya sangat tertarik, yaitu kreasi baru dalam kompetisi yang artistik. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita meng-create cerita Panji menjadi naskah cerpen modern. Ya. Salah satu contohnya yang menang adalah Gunawan Marianto. Panji Laras itu di-create bukan sabung ayam, tetapi pertandingan sepak bola. Nah, akan menarik tahu ya. Oke, tidak akan kita lihat terlalu panjang. Yang Panji masa kini ini buku saya, kumpulan naskah saya, yang saya ceritakan bahwa Panji bukan hanya tentang topeng, bukan hanya tentang wayang beber. Panji bisa seperti ini. Ini adalah create dari seorang seniman Surabaya ketika ada pameran besar seni rupa kontemporer di Batu tahun 2018. Dia menggambarkan Panji semacam ini.
nggak kita duga kan, gitu loh. Panji kok pencilaan kok gini kan itu. Yang di tengah adalah Topeng Panji. Ini adalah buku tahun berapa nih di Solo waktu itu. Yang sebelah kiri ini proceeding seminar diisi di tempatnya Pak Kus tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah buku dari Pijat Kevin, disertasi yang kemudian judulnya diubah. Yang sebelah kiri juga Panji Sekartaji, bukunya Bu Lydia Kevin. Kalau kita kepingin tahu perjalanan bagaimana menyosialisasikan dan menggerakkan budaya Panji, itu ada di sini semua di Panji dan Sekartaji ini. Nah, ini tadi Pak Pardiman menyebut tentang Panji Semirang. Ini komik dari R.A. Kosase, sudah nggak terbit lagi. Tapi kalau mau di di toko buku online masih ada ini. Galuh Chandra Kirana ini dari novel itu Damar Sasangka. Chandra Kirana yang di atas itu punya Ayu Prosidi. Dia mengadaptasi cerita Panji Anggraini. Yang Peradaban Pesisir yang merah itu adalah bukunya Adrian Vickers tahun 2019. Ini menarik karena di situ Adrian Vickers menceritakan tentang bahwa peradaban pesisir adalah peradaban Panji. Jadi Panji menyebar ke berbagai daerah, berbagai negara, itu dimulai dari pesisir. Ini diceritakan secara lengkap oleh Adrian Vickers. Ya. Dan yang di tengah tekes ini adalah kumpulan makalah dari Profesor Dr. Agus Aris Munandar, bukunya tebal sekali, karena beliau juga sering menulis makalah tentang Panji. Dan ini buku saya, yang sebelah kanan adalah Memahami Budaya Panji. Ini buku ini saya cetak secara mandiri, sudah cetak ulang 7 kali. Sehingga kalau orang tak pengen tahu budaya Panji itu apa, baca buku ini selesai. Jadi ini buku elementer yang saya kutip dari sana sini, hasil perburuan saya mengikuti dari seminar ke seminar, dari makalah ke makalah, akhirnya saya kumpulkan menjadi ini. Itu elementer. Nah, sedangkan yang sebelah kiri, Misteri Suster Anggraini, ini adalah satu-satunya novel yang saya buat, karena saya sebenarnya bukan penulis novel, tapi karena saya penasaran, mau sore Panji kayak tiga novel. Saya bikin novel. Nah, jadi di cerita Panji Anggraini itu, yang namanya Raden Panji Asmoro Bangun, saya gambarkan menjadi dokter. Nah, dokter Panji, dia pacaran menjadi seorang apoteker yang namanya Sekar Ayu dari Rumah Sakit Panjalu. Jenggala saya bikin nama rumah sakit, Panjalu nama rumah sakit. Dalam perjalanannya, Dokter Panji jatuh cinta pada seorang suster yang namanya Suster Anggraini. Nah, jadi ini saya create menjadi masa kini. Dan di sini saya terus terang berpihak kepada Anggraini, karena kalau di cerita aslinya Anggraini kan dibunuh ya. Dia dibunuh oleh keluarganya Panji karena dia dianggap sebagai penghalang perjodohan antara Panji dan Sekartaji. Tapi saya nggak terima, wong Anggraini nggak bersalah kok dibunuh. Akhirnya dia saya buat menghilang. Makanya judulnya misteri. Nah, menghilang itu kemana? Apakah pulang ke desa? Apakah disekolahkan ke luar negeri? Apakah diasingkan kemana? Nggak tahu. Misteri. Nah, ini buku saya tentang novel tentang Panji Anggraini. Dan yang terakhir, kalau tadi Pak Pardiman menyebut tentang ada ratusan cerita Panji yang tersebar di seluruh Nusantara, saya berhasil mengumpulkan ada 101 cerita Panji. Ya, ini saya kumpulkan dalam buku saya, sehingga kalau pengen tahu apa saja macam-macam cerita Panji, di buku ini ada 101 alternatif. Ya, saya pernah diprotes oleh Wali Kota Kediri, Pak Abu Amar, dia bilang, saya ini sebetulnya senang Panji, tapi kalau saya nonton festival Panji, kenapa ceritanya kok cuma ada Ande Lumut? Saya bilang, wah Pak, harus baca buku saya Pak. Ini namanya kalau orang bilang, kopi ini kurang pahit, ya, bermainnya kurang jauh, ya, melek kurang, begadangnya kurang malam. Padahal ada 101. Dan saya kira ada ratusan, bahkan bisa ribuan. Kenapa saya bilang ada ribuan? Di Malaysia itu ada tradisi, kalau dua orang bangsawan besanan akan menikahkan anak mereka, maka mereka mengarang cerita Panji baru. Nah, sekarang ada berapa banyak bangsawan yang menikah di Malaysia. Dan sebanyak itulah cerita Panji lahir di Malaysia. Sekian, mudah-mudahan bisa memperjelas tentang apa itu cerita Panji. Silakan kontak ke saya kalau barangkali ada yang kurang jelas. Ya, ini sekedar biodata. Terima kasih. Ini nomor telepon saya, silakan dihubungi. Terima kasih Pak. Terus saya kembalikan ke moderator.
Baik Mas Henry, kalau boleh Mas Henry, ini kan bagus sekali nih, juga ada kontak personnya Mas Henry. Ya. Boleh nggak misalkan PPT ini share ke teman-teman semua yang di sini Mas Henry? Oh silakan, kan sudah ada di panitia, silakan Oke, dibagikan. panitia boleh men-share ya. Oh, boleh, Kemudian, silakan. Ya, makasih Mas Henry. Menurut saya sangat luar biasa penjelasan Mas Henry. Kalau tadi Mas Henry membicarakan bahwa Panji juga sebagai nama-nama sebutan Raden atau tokoh di masa lalu dan masa sekarang. Menurut saya dari pemaparan Mas Henry tadi sambil bercanda, justru paling utama sebetulnya nama Mas Henry itu ya Panji Henry Nur Cahyo sebetulnya. Ini sangat konteks dan sangat sangat relevan ya. Saya pernah dapat gelar dari Keraton Solo, Pak, Ki Panji, Pak. Nah, iya kan, ini luar biasa dan harus dipakai, Mas. Ini demi Indonesia nih, Mas. Oke. Pantas mendapatkan anugerah Panji. Oke. Saya kira pembuat gagasan vlog Panji ini dari Sekretariat Direktorat Kebudayaan, saya kira sangat luar biasa. Juga beberapa teman dari narasumber seperti Mas Henry Nur Cahyo, Prof. Fardiman, dan ada juga Mbak Opi Andaresta, yang nanti mungkin setelah sesi tanya jawab terkaitan dengan kreativitas, saya minta Mbak Opi bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya konsep sebuah kreativitas artistik, ya. Sementara ini biar kita TikTok lebih dalam gitu, lebih menjamah ke teman-teman. Saya sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar ini, Mas Henry dan juga Prof. Fardiman, dan nanti disambung Mbak Opi ya, yang terkait dengan ini ya. Yang pertama adalah dari Sabila Bana Jagat, Mas Henry, itu bertanya, di mana kita bisa mengakses naskah Panji supaya tidak salah ceritanya, pertama. Kemudian, apakah ada cerita Panji versi Bugis? Jika ada, bisa diambil di mana, Mas Henry dan Prof. Fardiman? Itu yang pertama. Kemudian dari Muhammad Ferli, bagi warga Kalimantan kiranya di mana bisa mengakses cerita maupun data-data tentang Panji. Terus yang ketiga, dan ini 4 dulu ya, yang ketiga, ini nanti Mbak Opi bisa menjelaskan mungkin, bagaimana ketentuan vlog, video vlog, apakah ketentuan khusus, lalu yang dikehendaki vlognya seperti apa? Mengingat banyak macam-macam video vlog yang saat ini diketahui dan menjadi orientasi teman-teman semua. Oke. Yang terakhir adalah apakah vlog ini nanti harus berpijak pada teks tertulis atau bisa sumber-sumber lain seperti cerita tutur, relief, atau seni pertunjukan yang terkait dengan Panji. Ini dari Mas Ahmad. Jadi sementara mungkin bisa Mas Henry dan Prof. Fardiman untuk menjelaskan bahwa keempat pertanyaan tadi. Kemudian nanti saya minta setelah terjawab, Mbak Opi bisa menjelaskan sebetulnya proses kreatif itu seperti apa. Kalau ada kebebasan, itu seperti apa, dan adaptasi itu seperti apa. Meskipun tadi Mas Henry sudah bisa menjelaskan bahwa sekarang sangat bebas menginterpretasi naskah Panji. Bahkan Mas Henry sebagai bergelar Ki atau Raden Panji itu sudah bikin novel Suster Panji, bayangin aja, dan Dokter Panji, atau Markanto almarhum dengan sepak bola. Ini tadi sudah ada contoh, tapi nanti bisa dijelaskan proses kreatif yang bisa dijelaskan oleh Mas Henry dan juga Mbak Opi ya. Oke, kesempatan pertama saya berikan kepada Prof. Fardiman, kemudian Mas Henry Nur Cahyo. Silakan Prof. Fardiman. Pendek aja Pak Bos. Juga tadi ada juga Panji topeng di Cirebon ya. Ada yang kedua itu topeng Samba, tapi jangan dikaitkan dengan peristiwa sekarang menurut saya ya. Itu berbeda ya. Oke teman-teman, silakan Prof. Fardiman, maaf. Ya, saya pendek aja Pak Gus. Jadi seperti tadi Pak Gus katakan, Panji itu ada kreasi dari 7 abad yang lalu, di mana para pengarang dari daerah itu praktis bebas, Pak. Praktis bebas mengarang. Jadi saya kembali ke Pak Henry. Jadi Pak Henry mengarang cerita Panji modern. Jadi ada dokter, ada apoteker, dan ada misterius Anggraini. Nah,
Tapi temanya sama, temanya percintaan dan ya petualangan lah antara dokter sama. Jadi kembali lagi jawabannya pendek, Pak. Fantasi atau kreativitas itu tidak terbatas, Pak. Tidak terbatas, tapi nah ini kalau bisa kisi-kisinya tetap ada, yaitu percintaan dan petualangan. Itu saja, Pak, dari saya. Baik, Prof. Hardiman ini memang romantis banget ya. Selalu bicara. Seandainya Prof. Hardiman itu berada di antara kita terus, mungkin kita akan damai sepertinya ya. Dengan hal-hal yang seperti Romeo and Juliet gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Hardiman. Monggo Mas Hendy Nur Cahyo. 4 pertanyaan tadi silahkan direspon. Jadi ya itulah. Jadi ketika tahun 2008 saya pertama kali ikut acara seminar Panji di Terawas waktu itu, saya membayangkan cerita Panji hanya sebatas dongeng. Tetapi ternyata dalam perkembangannya saya mendapat penjelasan dari arkeolog, dari budayawan, dari sejarawan. Ternyata Panji luas ya, nggak sekedar dongeng. Akhirnya saya kemana-mana ya, ke Jakarta, kemana-mana tuh berburu, gitu ya, berburu. Terbitlah buku tentang konservasi budaya Panji. Ketika buku itu terbit, orang protes. Karena apa? Karena buku ini advance. Gitu. Apa sih Panji itu? 2014 itu banyak sekali buku terbit, termasuk yang dari isi Jogja, dari Jakarta juga buku terbit, dari Solo juga terbit, yang tentang Panji. Tapi masih tidak menjelaskan Panji itu apa. Makanya kemudian saya kembali mengumpulkan berbagai macam sumber, jadilah buku saya tentang memahami budaya Panji. Nah, itulah buku elementer tentang Panji itu apa. Sampai di situ pun saya masih diprotes. Kenapa? Karena di buku itu saya hanya menyajikan sekitar tidak lebih dari 10 contoh cerita Panji. Padahal cerita Panji ada ratusan. Akan saya berburu lagi maka terkumpullah buku sampai 101. Sebetulnya lebih, tapi saya ambil angka cantik aja ya, 101. Karena nanti setelah itu ada lagi buku-buku, ada buku lanjutannya tentang cerita Panji. Ya, jadi kalau bertanya di mana kita bisa mengakses cerita Panji, ya kalau pengen tahu aslinya ya ada di Perpusnas, ya ada di Perpus Leiden, ada di Inggris, ada di berbagai perpustakaan yang rata-rata itu masih bahasa Jawa Tengahan, aksaranya aksara kuno dan sebagainya. Balai Pustaka pernah menerbitkan buku tentang Panji, tapi sudah nggak terbit lagi, ada beberapa. Ya itu tahun 30-an, tahun 50-an, tahun 60-an. Kita susah mendapatkannya. Makanya kemudian saya browsing, saya tanya ke sana kemari, saya mentranskrip lakon wayang beber, mentranskrip lakon wayang topeng dan sebagainya, jadilah buku itu. Ya, jadi sayangnya buku ini tidak bisa diakses secara online. Ya, bisanya cuma menghubungi saya karena buku itu saya tulis sendiri, saya terbitkan sendiri, saya cetak sendiri, dan saya jual sendiri. Saya ₹1 pun tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mestinya saya dapat fee dari pemerintah itu. Saya sudah kirim ke Pak Dirjen sebetulnya. Pak Dirjen sudah saya kirim buku ini. Harusnya kan pemerintah yang terbitkan itu. Tapi saya terbitkan sendiri. Termasuk buku saya yang tentang memahami budaya Panji itu saya terbitkan sendiri sampai 7 kali cetak ulang. Ya, jadi saya mohon maaf tidak bisa mendapatkan secara online tentang teks Panji itu karena memang nggak ada. Kalau kita browsing ya ada lah, tapi tidak banyak, kurang lebih dari 10. Nah, kalau di Bugis itu saya sudah browsing, sudah tanya ke sana kemari, tidak ketemu cerita Panji yang versi Bugis. Ya, ada seorang narasumber yang tampil di seminar Panji tahun 2014 di Jakarta. Ketika saya baca makalahnya, ternyata tidak menceritakan tentang Panji Bugis. Nah, tadi untuk yang bertanya, silakan buka YouTube, ya. Ketik aja, passwordnya adalah, kata kuncinya adalah webinar budaya Panji. Ya. Nah, saya disupport oleh Pak Wardiman penuh mengadakan webinar ini selama 27 kali. Ya, setiap bulan Kamis ketiga. Ya, jadi kalau kepingin tahu Panji Bugis seperti apa, silakan ketik webinar budaya Panji di YouTube. Nah, lalu tambahkan kata-kata Sulawesi. Nah, di situ ada seorang ahli, siapa ahli yang ahli tentang Ilah Galigo, Pak Wardiman, Rahman ya. Nah, beliau bercerita tentang Panji Sulawesi. Nah, silakan, masih rekamannya masih ada itu. Jadi
saya mengadakan seminar bulanan itu di relay oleh Harian Surya dan juga Tribun News Network. Ya, itu yang terakhir ada juga TV Panji juga ikut. Jadi silakan menyimak webinar itu. Di situ ada tentang Panji yang ada di Sulawesi. Ya. Kemudian di Kalimantan itu juga silakan cek di webinar itu ada Panji Kalimantan seperti apa. Ya. Di Kalimantan itu malah menarik, Panji itu malah menjadi sebuah ritual sakral. Ya. Ritual sakral bagaimana sebuah topeng itu dibuat sarana untuk penyembuhan. Nah, itu menarik. Jadi Panji di Kalimantan berkembang menjadi sebuah ritual tradisi yang sakral. Ya. Nanti penjelasannya ada di webinar itu. Kemudian juga pertanyaan tentang teks, relief, cerita tutur dan sebagainya, saya kira bebas. Ya, silakan membuat dalam bentuk teks, bentuk cerita tutur, bentuk pengalaman, perjalanan, bentuk reportase, bentuk wawancara, bentuk cerita lisan. Saya kira bebas, dan saya justru sangat berharap dari lomba ini muncul karya-karya yang out of the box, karya-karya di luar bayangan kita. Ya, saya sekedar contoh aja. Di Surabaya itu ada universitas namanya Ubaya, punya jurusan industri kreatif. Cerita Panji itu dibuat desain sepatu. Bayangkan. Sepatu, seperti apa sepatunya? Kalau kita lihatnya nggak ada Panjinya, tapi bagus. Di Malang itu ada Universitas Macung. Dia membuat karya Panji itu menjadi karya-karya animasi, membuat komik-komik versi manga. Ya. Jadi kalau kita membayangkan Panji adalah orang yang pakai udeng, pakai belangkon segala macam, teman-teman di Universitas Macung, Panji itu seperti Robocop. Wah, keren kan? Panji itu seperti karya-karya manga. Luar biasa gitu. Ini karya-karya yang menurut saya out of the box. Gitu. Itu anak-anak di Universitas di Macung. Bahkan juga di Ciputra. Itu meng-create Panji menjadi dekorasi, menjadi kuliner. Keren kan? Kuliner Panji seperti apa? Itu ada di Ciputra itu. Jadi saya berharap ini adalah out of the box ya. Jadi intinya saya ingin menekankan kalau buat cerita bikinlah yang tema penyatuan, tema pengelanaan, tema pernikahan. Ya. Saya pernah ditanya oleh mahasiswa saya, tanya, Pak, ada nggak sih contoh Panji sekarang yang bukan cerita masa lalu? Siapakah orang yang layak disebut Panji? Saya bilang siapa? Jokowi. Kenapa saya bilang Jokowi? Tahun 2000, ketika Jokowi masih menjadi wali kota Solo, ya, dia membuat topeng Panji di berbagai tempat. Silakan cek. Di Pasar Windu, di Jalan Selamat Riyadi, di dekat Stadion Manahan, ya, dan di tembok-tembok dipasang topeng-topeng Panji. Saya bulan yang lalu sempat datang ke Solo, saya lacak itu, siapa yang bikin topeng ini? Ternyata Pak Narimo. Pak Narimo kok bisa bikin topeng gini, ceritanya gimana? Ya waktu itu saya diajak Pak Jokowi ke Korea, Pak. Di sana kita nonton tentang Korea, saya lupa, ya, Korea. Di sana nonton ada topeng-topeng yang khas Korea. Kenapa kita nggak bisa? Maka jadilah Panji di Solo. Ini yang menarik. Kenapa Jokowi saya sebut Panji? Karena Jokowi adalah mempersatukan dua hal yang berseteru. Antara Panji dan Jenggala bersatu menjadi satu kekuatan. Ya. Jadi kalau kita pernah dengar kata Sosro Kartono, ya, itu kakak kandungnya Raden Ajeng Kartini, ya, ada Soge tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolo, Digdoyo tanpa aji, ya, dan menang tanpa ngasorake. Menang tanpa ngasorake inilah yang dilakukan oleh Jokowi, yaitu mempersatukan antara cebong dan kampret. Maka kampret dijadikan Menteri Pertahanan. Ya itu hanya sekedar share, nanti bisa lanjut lagi. Silakan Mas Gus, terima kasih. Silakan Pak Gus, masih belum terdengar suara. Pak Gus masih mute. Oke, makasih Mas Hendri Nur Cahyo. Sudah jelas sekali ya bahwa saya kira ada sebagai satu statement yang menarik dari kedua narasumber, Prof. Fardiman dan Mas Hendri Cahyo adalah kita punya kebebasan penuh untuk bikin vlog ini dengan pola adaptasi yang boleh dengan apapun, bahkan melintasi hanya karena ini bicara soal teks, melintasi sastra. Tentu dalam hal ini ketika kita mengadaptasi adalah yang penting ada ranah interpretasi, kemudian ada imajinasi yang membentuk satu kreasi baru gitu ya, saya kira ya. Jadi bagaimana kita melakukan interpretasi baru atas Panji, dan kemudian dengan kemampuan imajinasi kita, dan tentu juga kuasa teknis visual yang teman-teman pahami
dalam sebuah video, saya kira ini penting sekali. Tapi untuk lebih menginspirasi teman-teman, ketika bicara kreasi, kita bisa meminta pendapat dari Mbak Opi Andaresta sebetulnya. Ketika kita mencanangkan sebuah kekayaan untuk menciptakan satu kreasi baru atau menciptakan satu ranah estetika, sebetulnya perlu kontribusi apa saja sebetulnya Mbak Opi? Silakan Mbak Opi memberikan kepada kita wilayah atau wacana bagaimana kita melakukan satu interpretasi dan imajinasi dalam sebuah karya seni. Ya, silakan Mbak Opi. Iya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, teman-teman yang sudah bergabung di webinar sore ini, tadi Mas Kus sudah menjelaskan ya mengenai apa sih yang dibutuhkan untuk penciptaan proses kreatif gitu ya. Kalau menurut saya dari tadi yang saya dengar selama 40-45 menit paparan dari Prof. Wardiman, kemudian dari Kang Undung, kemudian dari Pak Henry, juga Mas Kus, kalau kita sebagai orang kreatif dari semua paparan yang mereka sudah paparkan, itu sudah banyak ide-ide ide-ide yang bermunculan, ide-ide liar yang bermunculan. Ya, kalau tadi saya menangkap highlight-nya adalah out of the box. Memang untuk menjadi kreatif, kita berusaha untuk bisa menciptakan sebuah kreativitas yang tidak biasa, kuncinya seperti itu, yang out of the box. Maka vlog ini yang nanti akan dinilai adalah bagaimana sekreatif apa sih kalian menciptakan vlog mengenai Panji, kurang lebih seperti itu. Itu tadi highlight-nya adalah out of the box. Tapi tentu saja seperti yang tadi disampaikan bahwa nomor satu, pemahaman atau persepsi harus sama. Interpretasi bisa berbeda-beda, tapi pemahaman dan persepsinya harus sama. Banyak sekali tadi yang saya tangkap ya, terutama dari Pak Henry ya, ide-ide liarnya sudah sudah bermunculan nih untuk mulai start ya menciptakan kreativitas vlog berdasarkan cerita Panji. Yang menarik tadi menurut saya juga salah satunya adalah cerita Panji yang modern ya, yang bisa diambil dari peristiwa kekinian lah ya, atau tokoh kekinian. Itu salah satunya adalah Jokowi, dari Pak Jokowi. Ide tentang cebong dan kampret kalau menurut saya juga itu sangat menarik tuh kalau misalnya dikembangkan lagi, digali lagi dengan kreativitas. Untuk masalah teknisnya kalau menurut saya sebetulnya tidak harus sewa kamera video, menggunakan kamera handphone juga sebetulnya sudah cukup gitu ya. Yang penting adalah isi dari cerita tersebut, kemudian bagaimana mengembangkannya. Mungkin bisa ditambahkan dengan ada humornya, kemudian ada nama-namanya yang ya kalau anak sekarang yang mudah diingat lah. Karena memang ini kan sebetulnya ingin melestarikan cerita Panji untuk anak-anak generasi milenial atau generasi Z, bahkan sampai generasi Y gitu ya. Sehingga cerita Panji ini bisa mudah diterima, kemudian kalau bisa menjadi bagian dari kebudayaan sehari-hari yang kita kemudian bisa kenal dengan baik. Jadi tadi juga bisa berbentuk vlognya bisa berbentuk cerita ya, misalnya ajak teman-teman kamu lah gitu beberapa, nanti setelah dibuat naskahnya bisa dijadikan sandiwara, kemudian bisa juga kalau saya melihatnya ya itu juga bisa dijadikan dongeng sendiri dengan vokal yang berbeda-beda, itu juga bisa. Kemudian bisa juga menggunakan alat bantu ya, apa saja, bisa boneka atau apa saja. Kemudian juga bisa dijadikan tarian. Tariannya tidak harus tarian tradisi, tapi juga bisa kontemporer. Misalnya juga kamu yang suka dance, kamu juga bisa bikin kreasi dance Panji yang modern, kontemporer, tapi dengan cerita based on Panji. Kemudian juga bisa melalui lagu juga bisa, kurang lebih seperti itu. Jadi yang penting adalah bikin dulu ceritanya berdasarkan
cerita Panji yang tadi sudah dipaparkan ya oleh Pak Henry dan Profesor Wardiman. Kurang lebih seperti itu. Kita sendiri sudah hari gini ya, kita sudah menggunakan platform sosial media banyak ya. Kita bisa ada Instagram Reel, kemudian juga ada TikTok. TikTok sekarang bisa maksimal 3 menit. Kalau mau panjang bisa YouTube. Untuk juknisnya belum dipaparkan secara lengkap ya, maksudnya durasi vlognya berapa lama, tapi memang kita bisa gunakan media sosial kita masing-masing untuk upload karya kita, kurang lebih seperti itu, Mas Gus. Oke, terima kasih Mbak Opi, Mas Henry, dan Prof. Wardiman. Saya kira untuk tornya sudah teman-teman bisa akses di IG Budaya Maju ya. Saya kira sudah ada di situ semua ketentuan lomba. Dan ini sudah jelas sekali bagaimana justru menurut saya yang membatasi kita justru adalah kebebasan untuk melakukan apapun. Malah kayaknya itu yang membatasi kita ya. Jadi kita mesti confuse kan ketika kita nggak terima, ketika dibebaskan, teman-teman mesti bingung nih. Karena misalkan dari Mas Hayat Abdurrahman dari Malang misalkan, dia bertanya bagaimana untuk mengangkat cerita yang orisinal biar tidak keliru. Di sisi justru saya melihat dari Mbak Opi, Mas Henry, dan Prof. Wardiman itu tidak yang keliru kan. Bahkan teman-teman suruh bebas menginterpretasi, bebas melakukan kreasi. Yang penting menginterpretasi naskah Panji. Dan kemudian yang perlu Mas Henry sebagai Bapak Panji Indonesia terima adalah kalau teman-teman mau bertanya tentang cerita Panji, boleh toh Mas Henry langsung ke Mas Henry karena sudah ada nomor handphone-nya saya kira tadi di dalam PPT-nya kan. Dan Mas Henry mesti akan bersedia. Beliau itu setiap malam meskipun tidur tetap dalam kerangka kepala Mas Henry itu Panji kok sebetulnya. Jadi mesti akan siap sedia menerima teman-teman semua. Beliau gitu ya. Punya TV Panji juga ada. Beliau itu Pak Henry. Oke Mas Undung, untuk sesi kedua nih yang terakhir, silahkan teman-teman bisa langsung bertanya, bisa raise hand untuk kemudian kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Ada? Masih ada? Kira-kira silahkan. Saya lihat kalau ada yang masih mau langsung bertanya di sini, di forum ini. Saya kira tidak ada ya. 1, 2, 3, 4. Ada yang mau bertanya langsung? Ya. Ada? Silahkan. Kalau tidak juga boleh bertanya lagi di forum chat. Nggak ada ya? Oke, Mas Henry kayaknya dan Prof. Wardiman dan Mbak Opi kayaknya tidak ada lagi teman-teman bertanya. Baik, saya berikan kesempatan untuk yang terakhir sebelum kita tutup, Mas Henry, Prof. Wardiman, dan Mbak Opi memberikan satu nasihat atau gairah kepada mereka. Silakan Mas Henry dulu. Ya, terima kasih, Pak Gus. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Gus, jadi yang bebas itu justru yang menjadi batasan gitu ya. Ketika kita dibebaskan malah terbatas gitu ya. Padahal kalau dibatasi, kalau dibatasi malah protes. Jadi susah gitu ya. Jadi ya jangan takut keliru lah, jangan takut keliru. Ya intinya kan tadi sudah saya sebutkan, silakan baca di PPT saya. Ada ciri-ciri Panji kan, ada petualangan, ada penyatuan dua belah pihak dan berakhir bahagia segala macam itu kan, itu pola-pola Panji. Ya, makanya saya kasih contoh orang Malaysia itu menerjemahkan Bu Nuria Muhammad. Menerjemahkan penyatuan dua belah pihak itu tidak sekedar dua pihak yang berseteru, tapi manunggaling kawulolan Gusti. Ini Pak Undung bisa cerita banyak lah kalau tentang manunggaling. Itu kan menarik gitu loh. Jadi ya kemudian juga kalau saya berikan contoh itu ada teman-teman mahasiswa yang bikin karya tentang dua keluarga yang bermusuhan, tapi masing-masing anaknya bersatu dalam pertandingan bulu tangkis. Nah itu kan Panji juga gitu loh. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa create tentang Panji. Ya, seperti yang dikatakan Pak Gus tadi, kalau pengen tanya browsing Panji, saya ada website namanya berangwetan.id ya. Di berangwetan.id itu ada sub tentang budaya Panji. Itu banyak sekali tentang pembahasan tentang Panji. Juga tadi Pak Undung bilang ada juga tentang TV Panji. Ini semuanya juga serba swadaya.
Jadi meskipun juga tidak hanya tentang Panji, konsepnya adalah seni budaya Nusantara. Jadi saya berharap sekali teman-teman yang ikut dalam lomba ini bisa melahirkan karya-karya baru yang tadi kalau menurut istilahnya Mbak Opi, deskripsi harus sama, pemahaman harus sama, tapi interpretasinya boleh berbeda. Nah, sejauh mana perbedaan ini? Saya pakai istilah Pak Kus adalah out of the box. Siapa yang mampu out of the box, itu saya kira itu bisa berpeluang mendapatkan masuk dalam 20 besar. Ya, saya kira itu, dan saya juga terbuka kalau mau tanya-tanya tentang Panji, silakan catat nomor HP saya, nanti di PPT yang saya bagikan itu juga ada nomor HP. Sekalian, terima kasih Pak Kus, terima kasih Mbak Opi, Pak Wardiman, Pak Undung, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Henry, silakan Prof. Wardiman. Mas mute, Prof. Saya percaya bahwa Kaula Muda Indonesia itu penuh fantasi, penuh dengan kreativitas. Hanya pengalaman saya kalau berdiskusi dengan mereka, kadang-kadang ada virus, namanya virus sakral, yaitu kalau Panji tidak boleh nyeleweng daripada cerita Panji, tapi mereka sendiri tidak tahu apa itu cerita Panji, tapi ada virus di dalam hatinya bahwa sakral, jangan nyeleweng gitu. Jadi dari saya, tolong dilepas itu dan kembali ke kreativitas pribadi masing-masing dan karanglah ya bagaimana agar ceritanya itu menjadi entertain bahasa Indonesianya apa ya Pak Henry? Menghibur, Pak. Menghibur. Ya. Gitu. Yang kedua, kekinian orang kaula muda lebih ngerti. Tadi Pak Henry memakai contoh dokter, memakai contoh apoteker sama perawat. Saya biasanya memakai contoh seorang mahasiswa dan mahasiswi ketemu di Malang misalnya Pak ya. Mahasiswanya ke Jakarta cari bisnis, putrinya menjadi aktivis dari lingkungan hidup. Nah, bertempurlah mereka ya. Bisnisnya mau begini, putrinya mau begini, tapi akhirnya ketemu juga gitu. Nah, itu kan kekinian. Nah, jadi bagaimana hilangkan virus sakral gitu, dan masuklah dalam dunia fantasi, dunia kreativitas. Itu dari saya, Pak. Baik, terima kasih sekali Prof. Wardiman dan Mas Henry, luar biasa. Sebelum saya tutup, silahkan Mbak Opi untuk yang terakhir memberikan satu rujukan kepada teman-teman semua dalam ranah kreativitas. Silahkan Mbak Opi. Iya, itu dah bahwa ketika kita melakukan kerja kreatif ya, memang jangan takut, just do it. Jadi imajinasi itu tidak ada batasnya, tapi memang akan ada guide-guide, yaitu tadi yang saya bilang di atas ya, pemahaman mengenai Panjinya harus sama, cerita mengenai Panjinya harus sama, tapi interpretasinya silakan kalian gali seluas-luasnya. Bakat apa yang kalian punya, tuangkan. Ini adalah kesempatan kalian untuk menuangkan kreativitas kalian. Istilahnya, sekreatif apa sih kamu? Gitu ya. Kita tantang kalian untuk menjadi kreatif. Menginterpretasikan mengenai Panji. Bisa lewat budaya pop ya, yang ya anak-anak kekinian, atau mau tradisi juga nggak apa-apa, ataupun kontemporer. Silakan. Jadi kami tantang kalian untuk sekreatif-kreatifnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, Mbak Opi, makasih sekali teman-teman semua. Kalau saya boleh simpulkan dengan sederhana, bahwa ketika kita berkarya, kita tidak bisa menenggelamkan diri sendiri ya. Ada objek atau subjek Panji, itu adalah segalanya, tapi diri kita juga segalanya. Dan di sini harus ada satu relasi, kita sama-sama berkolaborasi antara subjek dan objek ini
bahwa kedirian kita itu tidak boleh lepas dan tidak boleh justru merendahkan diri sendiri gitu ya. Bahwa kreativitas itu bebas, bahwa kita berhak melakukan ekspresi apapun dalam konteks sekarang ini. Jadi ini justru kebebasan yang menarik menurut saya, seperti kata filsuf Deleuze bahwa ketika mencipta subjektivitas itu penting. Yang kedua adalah semangat nomadik, semangat perjalanan imajinasi, perjalanan teks-teks yang sudah disadarkan oleh para narasumber. Saya kira itu penting. Dan sebagai kata terakhir adalah mari kita kedepankan kreativitas diri sendiri. Kira itu dulu dari saya sebagai moderator, dan saya berterima kasih kepada narasumber dan juga kepada Sekretariat Jenderal Kebudayaan yang telah memberikan webinar ini untuk kepentingan kreatif. Sangat luar biasa saya kira, ini momen yang sangat jarang ya. Baiklah, saya kembalikan waktu kepada Mbak Bunga selaku MC pada senja ini ya Mbak Bunga. Silahkan Mbak Bunga. Baik, terima kasih Pak Kus dan seluruh narasumber pada siang sampai dengan menuju sore hari ini. Luar biasa ternyata antusiasnya banyak juga dari teman-teman kita, kurang lebih sudah berjalan selama 1 jam 45 menit ke depan, hampir 2 jam kita bicara mengenai Panji. Dan lagi-lagi kami mengingatkan bahwa lomba ini dibuka pendaftaran mulai tanggal 18 Agustus kemarin sampai dengan 1 Oktober mendatang, dan nanti akan dilakukan seleksi pada tanggal 2 sampai dengan 31 Oktober, dan pengumumannya jatuh pada tanggal 1 November 2022 mendatang. Dan untuk mengakses pendaftaran serta mengupload karya bisa diakses melalui seperti tertera pada layar, http://lombavlogpanji 2022. Diingatkan kembali bahwa hadiahnya total 100 juta rupiah untuk 20 pemenang dengan karya terbaik. Baik, itu saja teman-teman, informasi pada sore hari ini cukup banyak, bukan itu saja ya. Jadi ini kita mengingatkan kembali mengenai legenda, cerita kita, budaya kita, tapi kita coba untuk berproses kreatif dengan gaya kekinian ya Pak Kus ya, gitu, dan diberikan kebebasan untuk berkarya selama berproses 2 bulan ke depan untuk nanti mendaftar mengikuti Lomba Vlog Panji 2022. Gitu, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kami pada siang sampai dengan sore hari ini, Prof. Wardiman tentunya, juga kepada Pak Henry Nur Cahyo, dan juga ada Mbak Opi Andaresta, dan tentunya yang kami hormati juga pada hari ini selaku moderator Pak Kus Yuliadi. Sekali lagi terima kasih, ditunggu karya teman-teman semua. Semoga berhasil dan selamat berproses kreatif. Demikian webinar pada sore hari ini, kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Panji Mania. Salam Panji Mania. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun, Mbak Opi. Hendri, matur nuwun. Sami-sami Pak Undung.